Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Sika, dari yang tadi aku dengar katanya ayah mau buat kesepakatan antar dua keluarga. Mengenai kesalahan kamu yang kemarin itu, Man. Apa sih namanya tadi, Rin? Aku lupa soalnya. Rina tampak berpikir, juga mengingat-ingat. Tekan materai! Sentaknya kemudian. Bab 04. Sementara itu di dalam rumah Cynthia menatap nanar benda pipih di genggamannya. Ia yang beberapa menit lalu memasuki kamar teralihkan pada ponsel Arman yang terus bergetar, menampilkan nama Joko di sana. Awalnya Cynthia abai, tapi ponsel itu terus berdering. Karena Cynthia cukup kenal dengan Joko yang dikenal suaminya, Cynthia memutuskan untuk menjawab, tapi baru saja Cynthia ingin menekan ikon hijau malah ponsel itu berhenti berdering. Cynthia tak lagi menghiraukan, dibiarkannya ponsel yang sudah tak menyala itu. Ketika hendak meninggalkan kamar, setelah mengambil handuk, baru saja tiba di pintu kamar, malah nada pesan masuk terdengar di ponsel Arman. Awalnya Cynthia mengabaikan, tapi seolah Tuhan sedang berpihak padanya. Cynthia mendekati ponsel itu dan melihat nama Joko tertera di sana. Namun bukan nama itu yang membuat Sinta penasaran. Isi pesan yang terlihat sepotong membuat Cynthia menyeringgitkan dahi. Sayang, cepat ya ke sini. Nggak usah bawa cemilan. Aku mual muntah, Mas. Beliin test pack ya. Aku juga udah telat hampir 1 bulan. Itulah isi pesan secara keseluruhan. Tangan Cynthia bergetar, dadanya begitu sesak. Tak ia sangka sang suami masih berhubungan dengan wanita. Demi membuatnya percaya Arman malah mengganti nama wanita itu dengan nama seorang pria. Cynthia, ternyata kamu di sini, Nak. Suara di ambang pintu membuat Cynthia yang sedang mengetik langsung menoleh. Ibu mertuanya terlihat di sana. Ibu, kapan datang? Baru saja, Nak. Ada apa? Apa kalian bertengkar lagi? Matamu sembab. Ditatapnya oleh nur mata Cynthia dalam. Cynthia menggeleng pelan. Gak, Bu. Ini habis ngiris bawang di belakang. Oh, ayo kita keluar. Ada kakak ipar kamu juga. Paman sudah datang. Saat ibu tiba, sepertinya belum. Ibu duluan saja. Cynthia mau ganti baju dulu. Nur berlalu setelah beberapa saat. Cynthia yang sudah diberitahu maksud kedatangan mertuanya kemari menemukan sebuah ide. Cynthia keluar dari kamar, keluarga suaminya tampak sudah berkumpul. Apa kabar Mbak Leni? Tanya Cynthia mendekati iparnya itu, lalu mengulurkan tangan berniat bersalaman, hal yang selalu Cynthia lakukan sebagai bentuk penghormatan pada yang lebih tua. Baik, kamu sendiri? Alhamdulillah juga baik. Cynthia berlalu-lalu mendekati Lastri dan Rina. Ia pun melakukan hal yang sama, begitupun dengan yang lainnya. Sebentar ya, Cynthia ambil minum dulu. Gak usah, Nak, kami belum haus kok. Sini duduk di sebelah ibu. Cegah Nur. Cynthia hendak mendekat. Uhuk, uhuk. Ya ampun, tenggorokan aku gatel banget, Rin. Sin, kakak mau ambil minum ke belakang ya. Ucap Leni hendak bangkit. Biar Cynthia yang ambilkan, Kak. Sekalian buat yang lainnya juga. Seharusnya emang gitu. Tamu kan memang raja. Rina menimpali dengan nada candaan. Tapi Cynthia tahu hal itu dilakukan Rina memang ingin menyindirnya. Selang beberapa menit, Cynthia sudah meletakkan minuman sirup oren dan juga air putih, berikut dengan roti yang sempat ia beli di warung Budia. Itu pasti Paman. Cynthia lihat keluar dulu. Pamit Cynthia setelah mendengar suara motor berhenti tepat di depan rumahnya. Paman! Seru Cynthia lalu mendekatinya. Kakek! Aisyah pun turut keluar. Ahmad berjongkok, lalu merentangkan tangannya menyambut kedatangan Aisyah yang kini berlari ke arahnya. Senyum Cynthia mengembang, putrinya memang dekat dengan sang paman. Apa kabar, Paman?
Sapa Cynthia pada Ahmad yang kini tengah menggendong Aisyah. Alhamdulillah baik nak, ucap Ahmad sambil menjabat tangan Cynthia yang terulur padanya. Ayo masuk paman, mertua Cynthia sudah datang. Lelaki dengan rambut yang sudah banyak memutih itu mengangguk, lalu melangkah memasuki rumah Cynthia. Ahmad adalah adik satu-satunya yang dimiliki ayah Cynthia. Assalamualaikum. Salam Ahmad memasuki pintu. Waalaikumsalam warahmatullah. Balas semua yang di dalam rumah. Arman langsung menghampiri Ahmad dan menjabat tangan lelaki tua itu. Lelaki yang sudah menjadi wali nikahnya 8 tahun yang lalu. Sehat paman? Tanyanya. Alhamdulillah. Jawab Ahmad singkat, tak seperti biasanya. Kali ini Ahmad terkesan cuek. Biasanya lelaki itu akan menepuk pundak Arman dan bertanya balik. Arman tahu itu semua karena masalah yang terjadi. Sementara Cynthia yang melihat sikap pamannya, tersenyum tipis. Ia yakin sang paman takkan memaksanya untuk bertahan seperti yang dilakukan keluarga Arman padanya. Ahmad langsung mendekati Jamal yang sudah berdiri menyambutnya. Keduanya bersalaman lalu duduk bersebelahan. Sin, kemari nak. Tita Ahmad menepuk tikar di sebelahnya, sementara Aisyah dan Fadli sudah dibawa main oleh Nenai naik motor. Nenai yang pengertian, tahu keluarga Cynthia akan berembuk, jadi ia memutuskan mengajak kedua anak Cynthia untuk jalan-jalan. Cynthia mendekat, lalu duduk tepat di sebelah pamannya Ahmad. Sementara Arman duduk bersandar di dinding tepat di depan Ahmad dan Cynthia. Arman diapit kedua kakak iparnya saat ini Rina dan Leni. Karena semua sudah berkumpul, jadi ini surat yang harus Arman tanda tangani. Silakan dibaca dulu Cynthia dan Pak Ahmad, ucap Jamal, memberikan kertas yang sudah ditembeli materai 10.000. Paman saja dulu yang baca. Cynthia berujar lembut pada sang paman yang langsung memberikan kertas itu pada Cynthia. Ahmad tak menolak, ia meneliti satu persatu poin di dalam kertas perjanjian itu. Pak Jamal, apa dengan surat perjanjian ini? Anda yakin putra Anda akan berubah? Suara Ahmad membuat semua orang terjangkit. Saya sudah menasihati Arman, Pak. Ini hanya sebagai simbol saja, agar Arman ingat nantinya. Jika ia kembali ingin berbuat kesalahan, ia akan tahu bahwa Cynthia dan saya tidak menerimanya tinggal di rumah kami. Saya berjanji, Paman, saya takkan berbuat kesalahan yang sama lagi. Arman menimpali. Sementara Ahmad sudah menatap Arman dengan tatapan tajam. Dapat terlihat oleh Rina dan Leni Ahmad begitu marah pada Arman saat ini. Pak, jangan terlalu menghakimi Arman. Bisa saja Arman melakukan semua itu karena Cynthia tak becus menjadi seorang istri. Ungkapan Rina yang ceplos membuat keadaan semakin tegang saja. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, Mbak. Bahkan saya juga bekerja mencari nafkah. Selama ini Mas Arman bekerja tak menentu. Saya yang membiayai kehidupan kami. Apa sekarang, setelah dia memiliki uang dan mobil, saya bukan lagi wanita tipenya? Tanya Cynthia yang mulai terpancing emosi. Jelas-jelas Arman yang salah, tapi Rina masih membelanya. Jika Mas Arman sudah tak berselera melihat saya, seharusnya dia bilang dan angkat kaki dari rumah saya, bukan malah main belakang. Saya takkan mencegah dia pergi meskipun itu sakit. Jika itu dia lakukan, setidaknya sakit di hati saya tak terlalu besar seperti sekarang ini. Cynthia menatap Leni dengan tatapan garang, sementara Leni sudah salah tinglah. Ia pikir Cynthia masih sama seperti dulu, yang hanya diam bila ia dan Leni memojokkannya. Ya, maksud saya bukan seperti itu juga, Sin. Gak usah ngegas lah. Ucap Rina tergagap. Kamu berlebihan gak sih, Sin? Upload video yang mencemarkan nama baik keluargamu. Bahkan yang bersalah hanya Arman, tapi dampaknya pada kami semua. Kali ini Lenilah yang bicara. Cynthia menghembuskan nafas kasar. Itu caraku, supaya aku tetap waras. Jika ini terjadi pada kalian, mungkin kalian juga akan melakukan hal yang sama. Balas Cynthia. Sudah, jangan berdebat.
Yang jelas sekali bersalah di sini adalah Arman. Jika memang Cynthia ada yang kurang, seharusnya Arman menasehati, bukan malah berbuat maksiat. Sergah Ahmad membuat semua orang terdiam. Arman, jika memang kamu sudah tak mencintai Cynthia lagi, maka ceraikan dia. Arman tersentak mendengar ucapan Ahmad. Tak ia sangka Ahmad begitu tegas. Lihat ini. Ini adalah surat perjanjian yang harus kamu tanda tangani. Setelah membuat surat perjanjian ini, kamu harus memberikan semua uangmu pada Cynthia, agar Cynthia yang mengaturnya. Setiap rincian uang harus jelas, ponsel kamu juga harus bisa diakses Cynthia. Arman bergeming, ia menatap kertas yang diperlihatkan Ahmad. Berat sekali persyaratannya, tapi jika aku tak mau, jelas-jelas aku harus menceraikan Cynthia. Pandangan Arman alihkan pada Cynthia. Kenangan indah dan betapa kerasnya Cynthia bekerja demi keluarga membuat pintu hati Arman seolah terbuka. Saya akan tanda tangani surat itu, Paman. Jawab Arman mantap. Pikirkan dulu, Mas, sebelum kamu berjanji. Cynthia mengingatkan Arman yang seolah tak serius dengan hubungan pernikahan yang mereka jalani saat ini. Bagaimana tidak setelah semua terungkap Arman masih berhubungan dengan wanita? Tentu saja hal itu membuat Cynthia tak lagi memiliki kepercayaan pada lelaki itu. Rasa di hatinya pun sudah membatu dan mati pada Arman. Mas yakin, Dek? Tak ada yang perlu Mas pikirkan. Ini demi rumah tangga kita dan juga anak-anak. Mas juga sudah mengakui semua kesalahan yang Mas lakukan. Cynthia memalingkan wajah saat tatapan Arman terlihat begitu meyakinkan dan benar-benar merasa bersalah. Bullshit! Batin Cynthia mencemooh sikap yang Arman tunjukkan. Cynthia, kamu sudah dengar ungkapan penyesalan dari Arman? Apa pendapatmu, Nak? Apa kamu sudah pikirkan semua yang pernah Paman sampaikan? Tanya Ahmad menatap Cynthia. Cynthia menunduk, ia memang sudah berpikir masak. Awalnya ia memang ingin bertahan demi anak-anak mereka. Terlebih Aisyah sangat menyayangi Arman. Tapi pesan dari nama Joko tadi membuat Cynthia berbelok arah. Cynthia tak tahu apakah wanita itu Reisa atau bukan. Yang jelas itu memang seorang wanita simpanan Arman. Semua mata tertuju pada Cynthia, menunggu jawaban wanita itu. Aku tak ingin lagi melanjutkan apapun, Paman. Cynthia mendongakkan kepala menatap Ahmad. Sin! Ucapan Arman terhenti saat Ahmad mengangkat tangan tanda melarangnya bicara. Sementara mata Nur sudah berkaca-kaca saat ini mendengar keputusan Cynthia. Ia tak mengalihkan pandangan dari wajah cantik menantunya itu. Apa itu sudah keputusan bulat? Ahmad berusaha memastikan. Cynthia bergeming cukup lama, ada pertentangan di hatinya saat ini. Ya, Paman, bantulah proses perceraian kami. Putus Cynthia. Dasar wanita sok jual mahal. Sudah jelas Arman ingin baik-baik. Kamu akan nyesal, Cynthia. Arman sudah punya mobil sekarang. Jika kamu memutuskan berbaikan, saya yakin kalian akan bisa memulai kehidupan baru yang jauh lebih baik. Apa salahnya memberi kesempatan kedua? Ucap Leni dengan suara meninggi. Sementara Arman kini sudah tertunduk dengan tangan menangkup wajahnya. Dek, maafkanlah Mas. Mas janji takkan berbuat macam-macam lagi, Dek. Jika kamu masih belum percaya, ambil saja ponsel Mas. Biar Mas kemana-kemana tanpa ponsel, Dek. Arman menatap Cynthia, keduanya saling beradu tatap. Cynthia melihat Arman memang menyesal saat ini, bahkan matanya kini menitikkan air mata. Aisyah dan Fadli masih butuh Mas, Dek. Kamu pasti akan kesusahan membesarkannya sendiri. Berikanlah maafmu pada Mas, yang penuh dengan limangan dosa ini. Lanjut Arman. Leni dan Rina sudah mengusap pelan punggung dan lengan Arman berusaha menenangkan sebab saat ini Arman sudah terisak. Cynthia, maafkanlah aku yang sudah menelantarkanmu. Maaf. Arman masih berusaha berucap dengan suaranya yang sudah serak. Air mata Cynthia pun menetes, meski berat, keputusan ini membuat lubang yang begitu besar di hatinya. Dengan cepat Cynthia langsung menghapus air matanya. Ia tak ingin terlihat lemah. Aku bisa membesarkan mereka, Mas.
Jika ada rezeki berlebih, maka kirimkan mereka untuk penambah uang belanja. Meski kebutuhan mereka tercukupi, tetap saja uang darimu cukup berarti untuk mereka. Cynthia tak memberikan celah pada Arman. Nak, pikirkan Nais dan Fadli. Bujuk Nur diangguki Jamal. Selama ini Cynthia juga yang menghidupi mereka, Bu, meskipun ada sedikit bantuan Mas Arman. Jawab Cynthia sudah bulat dengan keputusannya. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu membuat semua orang menoleh ke sana. Raisa? Lirih Cynthia melihat Raisa di sana. Jangan tanya bagaimana wajah Arman saat ini. Wajahnya sudah memucat. Sementara Jamal dan Nur sudah berdiri melihat kedatangan Raisa. Ibu, Bapak. Raisa langsung nyelonong memasuki rumah dan mendekati kedua orang tua Arman. Tangan Raisa terulur pada Bu Nur. Bukannya menjabat uluran tangan Raisa, Bu Nur malah menyembunyikan kedua tangannya di belakang lalu berkata, "Ngapain kamu kesini? Apa tak cukup masalah yang sudah kamu buat Raisa?" Bu Nur berucap penuh penekanan. Raisa meneguk selaiba beberapa kali, lalu menatap Arman yang langsung membuang muka. Saya kemari karena ingin mengatakan sesuatu, Bu." Lirih Raisa sedikit gugup. "Apa yang akan kamu katakan? Apa begitu penting?" Kali ini Jamal yang bertanya. Cynthia menatap Arman yang salah tingkah. "Disuruh duduk dulu, Mas. Pacarmu," ucapnya, membuat Arman semakin gelagapan. Karena Arman tak juga berucap, Cynthia akhirnya memerintahkan Raisa duduk. "Ada apa kamu kemari, Raisa?" tanya Cynthia setelah suasana menghening. "Aku kemari karena disuruh Mas Arman." "Aku?" tanya Arman heran. "Iya, Mas, aku juga sudah lakukan tes," ungkap Raisa membuat semua orang heran. "Tes apa?" tanya Leni. "Itu, Mbak." Raisa tak melanjutkan, ia malah menggaruk tengkuk beberapa kali. "Itu apa? Ngomong yang jelas." Sergah Rina tak suka berbasa-basi. Raisa menatap Arman yang masih tak ingin melihat ke arahnya. "Mas Arman, apa aku harus kasih tahu mereka?" Mendapat pertanyaan itu, Arman langsung mendonggak menatap Raisa. "Mereka sudah tahu kok, Raisa," balas Arman. Ia pikir Raisa ingin mengatakan bahwa ialah wanita di malam itu. Itulah sebabnya ia bilang bahwa keluarganya sudah tahu. Jadi, Bu, apa yang kalian putuskan?" Raisa melempar pandangan pada Nur yang sedari tadi menatap dirinya tajam. "Kami memutuskan akan memperbaiki hubungan Cynthia dan Arman Kar. Tidak bisa begitu, Bu. Mas Arman harus bertanggung jawab dengan janin yang tengah saja kandung." "Apa?" Leni, Rina, Arman dan Lastri sontak ternganga tak percaya mendengar ungkapan Raisa. Raisa bingung melihat ekspresi semua orang. Sementara Cynthia tersenyum miris. "Kenapa kalian tampak syok?" Raisa yang heran bertanya. "Bagaimana kami nggak syok mendengar kamu lagi hamil?" sahut Leni. "Saya memang lagi hamil, Mbak. Saya juga sudah lakukan tes pack seperti yang Mas Arman suruh." "Kapan aku menyuruhmu, Raisa?" tanya Arman. Raisa mengerutkan kening. "Kamu nyuruh aku lewat pesan, Mas, dan kamu juga yang nyuruh aku kemari jika memang positif. Karena kamu bilang keluarga kamu lagi kumpul, demi kamu bisa nikahin aku. Makanya kamu nyuruh aku ke sini. Jangan bohong kamu!" sergah Arman. "Buat apa aku bohong, Mas? Kalau bukan kamu yang nyuruh nggak mungkin aku kemari. Aku pasti nunggu kamu di kos, Mas." Lirih Raisa lalu tertunduk. Beberapa menit hanya hening yang terdengar, tak ada satu orang pun yang membuka suara. Semuanya tampak hanyut dalam pikiran masing-masing. "Jadi kamu sedang hamil?" Akhirnya Ahmad buka suara, Raisa mengangguk ragu. "Aku yakin paman kalau itu bukan anakku." Arman masih berdalih. Raisa menggeleng tak percaya, bahkan bulir bening sudah mengalir di pipinya.
tega kamu, Mas. Cuma sama kamu aku nggak pakai pengaman. Aku yakin ini anak kamu. Ucap Raisa setengah berteriak. Selesaikan masalah kalian di luar rumahku. Aku tak ingin rumahku kotor karena membahas kelakuan kotor kalian. Dan kamu, Mas, setelah masalah kalian selesai jangan pernah kembali kemari. Baju-bajumu akan kukirim ke rumah ibu. Cynthia sudah memutuskan. Rasa sakit di hatinya begitu terasa mendengar mulut Raisa sendiri berucap di depannya secara terang-terangan. Tak mampu lagi bertahan lebih lama, Cynthia segera berlari dan meninggalkan ruang pertemuan itu menuju kamarnya. Arman hanya mampu menatap kepergian Cynthia tanpa bisa mencegahnya. Pak Jamal, Bapak sudah dengar bukan keputusan dari Cynthia, jadi saya mohon untuk menerima keputusannya dengan lapang dada mengenai cucu kalian. Saya yakin Cynthia akan bisa merawat dan membesarkannya, meskipun tanpa bantuan Arman. Ahmad tak menunggu jawaban dari Jamal maupun yang lainnya. Ia gegas bangkit dan meninggalkan rumah itu. Menatap Arman dan wanitanya membuat Ahmad begitu merasa tak nyaman. Di ruang tengah rumah Cynthia, Bu Nur dan Pak Jamal menggeleng tak percaya. Pak Jamal mencoba menenangkan istrinya yang mulai terisak. Bisa kita bicara di luar, Raisa? Nada bicara Arman begitu dingin, pria itu langsung melangkah keluar rumah tanpa menunggu jawab Raisa. Raisa mengikuti langkah Arman setelah beberapa saat. Di sudut rumah Arman berdiri, Raisa pun mendekati. Apa yang coba kamu perbuat? Kamu ingin membuatku malu di depan keluargaku? Tak basa-basi Arman langsung mengungkap kekesalannya. Kamu apaan sih, Mas? Kamu sendiri yang nyuruh aku kemari. Aku lagi hamil, Mas. Jangan membentakku. Jika kamu tak mau bertanggung jawab, maka akan kulaporkan kamu ke polisi. Ancam Raisa menatap Arman tak kalah garang. Arman mengusap wajah beberapa kali. Tangannya terkepal, tak tahu harus melakukan apapun lagi. Aku tetap tak yakin itu anakku, Raisa. Jadi kamu gak mau tanggung jawab? Hah? Jika iya gak masalah. Selepas ini aku akan lapor polisi, Mas. Aku punya banyak bukti kebersamaan kita. Raisa hendak berlalu, namun tangan Arman dengan cepat mencekalnya. Tunggu. Apalagi, Mas? Wajah Raisa masih terlihat kesal. Aku tak punya apapun, Raisa. Selama ini aku tinggal di rumah Cynthia. Aku tak yakin bisa membahagiakanmu. Lirih Arman putus asa. Selama ini aku bergantung hidup pada Cynthia. Aku tak punya skill apapun. Hanya mobil itu satu-satunya yang aku punya. Itu pun masih nyicil. Lanjutnya. Kamu bisa cari uang dengan mobil itu, Mas. Aku yakin kamu akan berusaha untuk anak kita. Raisa berusaha meyakinkan. Baiklah, ayo masuk dulu. Kita temui ibu dan ayah. Keduanya kembali melangkah memasuki rumah. Tatapan semua orang begitu berbeda pada keduanya saat mereka memasuki rumah. Pak Jamal dan Bu Nur langsung berdiri. Apapun yang ingin kalian katakan, katakan semuanya di luar. Jangan di rumah ini. Ucapan Pak Jamal membuat Arman dan Riz saling berpandangan. Lalu keduanya memutuskan untuk kembali keluar, diikuti Pak Jamal dan lainnya. Setiba di teras, Arman tampak gugup. Hal itu terlihat dari cara ia menatap, kadang ke bawah, kadang ke arah lainnya. Begitupun dengan Raisa, gadis itu hanya tertunduk, jemarinya saling bertaut. Ada yang ingin kalian katakan? Pak Jamal bertanya. Itu ayah, Raisa Seda. Kami semua tahu bahwa gadis ini sedang hamil Arman. Jadi apa keputusanmu? Potong Pak Jamal membuat Arman tambah gugup. Aku harus bertanggung jawab ya. Aku tak mungkin membiarkan Raisa hamil tanpa suami. Ceraikan aku sekarang. Setelah itu kalian bisa melakukan apapun. Cynthia yang berdiri di ambang pintu mendengar keputusan yang diambil Arman hingga langsung menyela. Cynthia, aku. Cynthia mendekati Arman dan berdiri tepat di depan lelaki itu. Jatuhkan talakmu sekarang juga, Mas. Agar Raisa merasa senang, tak terbebani dengan ucapanmu barusan. Jadilah lelaki yang bisa mempertanggungjawabkan setiap ucapannya.
lanjut Cynthia dengan tatapan tajam. Mata wanita itu sudah terlihat memerah dan sembab. Sin, Mas akan menikahi Reisa secara siri. Kamu akan menjadi istri satu-satu, Mas, yang sah di mataku. Apaan kamu, Mas? Kamu hanya menjadikan aku cadangan begitu. Potong Reisa. Ayah, ayo kita pulang. Biarkan Arman menyelesaikan masalah yang sudah ia buat sendiri. Ucap Bu Nur yang saat ini sudah dirangkul Pak Jamal sebab wanita itu mengeluhkan pusing. Arman, kamu sudah dewasa, umurmu sudah tak lagi muda. Setelah masalah yang kamu buat ini bisa kamu selesaikan, maka katakan keputusan finalmu. Bu Nur mendekati Cynthia. Cynthia memaksakan senyum di bibirnya. Maaf nak, anak ibu sudah menyakiti hatimu yang begitu lembut. Diusapnya pipi Cynthia, lalu Bu Nur memeluk Cynthia. Isakannya mulai terdengar. Cynthia sekuat tenaga tak menangis. Ia tak ingin Arman beranggapan dirinya sulit untuk berpisah, meskipun itu benar adanya. Namun, Cynthia bersikap seolah ia adalah wanita kuat, yang tak membutuhkan lelaki pengkhianat. Ibu pulang Cynthia. Ini, berikan pada Ais dan Fadli. Nggak usah Bu, uang aku ada kok. Insya Allah mereka tidak akan kekurangan. Tolak Cynthia halus. Ambillah nak, ibu mohon. Mau tak mau Cynthia mengambil beberapa lembar uang yang diberikan Bu Nur. Terima kasih Bu, nanti akan Cynthia bilang sama mereka bahwa neneknya nitip uang. Bu Nur menepuk pelan bahu Cynthia menguatkan. Jujur saja Bu Nur merasa begitu malu pada Cynthia karena kelakuan Arman. Apalagi Bu Nur tahu bagaimana gigihnya Cynthia mencari nafkah saat Arman tak memiliki pekerjaan tetap. Keluarga mereka memang hidup sederhana, tak banyak memiliki uang. Ibu dari Bu Nur lah yang banyak memiliki kekayaan. Bu Nur merupakan anak satu-satunya, tapi ia tak dekat dengan ibunya karena suatu problem. Sejak kematian ibunya, hidup Bu Nur mulai membaik karena seluruh harta jatuh padanya dan setiap anak Bu Nur mendapat bagian masing-masing. Sin, ini dari Mbak Leni dan Mbak Rina. Leni mengulurkan lembaran uang berwarna merah. Cynthia tak tahu jumlahnya sebab dilipat oleh kakak iparnya itu. Ambillah. Maaf jika selama menjadi ipar Mbak pernah menyakiti hatimu. Ucap Leni tulus. Terima kasih Mbak. Diraihnya uang itu oleh Cynthia. Tak terasa air mata akhirnya tumpah. Cynthia berhambur memeluk Leni. Hicks, Cynthia juga minta maaf jika sikap Cynthia ada yang tidak Mbak sukai. Tidak Sin, kamu baik, kamu tak pernah membalas ucapan Mbak yang pedas. Tolong maafkan kami. Cynthia melerai pelukan, lalu saling melempar senyum dengan Leni. Cynthia lalu menatap Rina di sebelah Leni. Mbak, terima kasih. Maaf jika Cynthia ada salah. Sama-sama ya, Sin. Berbeda dengan Leni, Rina lebih cuek, masih tetap seperti sebelumnya. Sin. Lastri berlari, lalu memeluk Cynthia. Keduanya kembali terisak. Selama ini Cynthia dekat dengan Lastri yang juga nasibnya sama seperti Cynthia. Lastri juga tak dari keluarga kaya hingga mereka satu server saat mengobrol. Hicks, Mbak, maaf jika selama ini. Lastri menggeleng. Tidak Sin, kamu tak pernah bersalah apun pada Mbak. Jangan meminta maaf. Melerai pelukan, Lastri menggenggam kedua tangan Cynthia. Meski hubungan kamu dan Arman kandas, kami tetap keluargamu Sin. Kamu bisa datang kapan saja ke rumah. Jangan sungkan, bawalah anak-anak sering jalan-jalan ke sana. Lastri berucap dengan suara yang dipaksa keluar. Sebab air matanya terus mengalir tanpa henti, Cynthia mengangguk tak bisa berkata. Mbak tahu kamu kuat Sin. Mbak percaya setelah badai pasti akan ada pelangi yang indah. Iya Mbak, amin. Arman dan Reisa mematung melihat kasih sayang kedua ipar itu. Bahkan kesedihan menyelusup ke relung hati Reisa. Ada rasa bersalah di sana karena sudah membuat prahara di antara hubungan Cynthia dan Arman. Tapi rasa ego yang tinggi, Reisa menepis semua rasa bersalah itu. Mbak Lastri, tunggulah di sini. Mbak Leni dan Mbak Rina juga.
Lastri dan lainnya yang sempat ingin menuju mobil menyusul mertua mereka urung setelah mendengar perintah dari Cynthia. Cynthia berbalik dan kembali menatap Arman. Ditolehkan kepalanya oleh Cynthia pada ketiga iparnya. Jadilah saksi saat Mas Arman menceraikan aku, Mbak. Lanjutnya, membuat Lastri dan yang lainnya bergeming. Mas, jatuhkan talak padaku sekarang. Aku tak ingin terlalu lama menahan sakit ini. Arman menatap sendu Cynthia, pria itu membungkam mulutnya lalu menggeleng lemah. Sin, berikan Mas kesempatan. Buat apa? Mengizinkan kamu memaduku? Meski aku sangat mencintaimu, Mas, demi Tuhan aku takkan mau bila hidup di madu. Aku tak rela membagi barang yang kusayangi dengan wanita lain. Sekarang ceraikan aku. Suara Cynthia mulai meninggi akibat dikuasai emosi. Setiap kata-kata yang Arman ucapkan terasa terus menghujam jantungnya. Buat apa sebuah mahligai, Mas? Jika sudah tiada kepercayaan di dalamnya. Buat apa aku bertahan jika hal itu hanya akan membuat melukai perasaanku setiap saat? Jika memang kamu merasa bersalah, maka bebaskan aku, bebaskan wanita yang lusuh ini, Mas. Bukankah sudah kamu dapatkan barang baru yang masih belum pernah bongkar mesin? Lakukan dengan cepat, ayah dan ibu ingin segera pulang. Cynthia berucap panjang lebar. Sesekali air matanya menetes, tapi secepat kilat Cynthia menghapusnya. Cynthia dan Arman beradu tatap, ada cinta yang membuncah di sana, juga kesedihan yang begitu besar tak terkira. Bibir Arman bergetar, pria itu menutup mata beberapa saat, lalu kembali menatap wajah Tirus di depannya. Cynthia Ayu Ningtyas, mulai hari ini, aku. Terdiam beberapa detik, Arman menggeleng lemah. Cepatlah, Mas. Desak Cynthia tak sabar ingin bebas dari rasa sakitnya. Cynthia, mulai hari ini kamu bukan lagi istriku. Aku Arman Wijaya menjatuhkan talak 1 padamu. Mulai detik ini haramlah kulitku dan kulitmu bersinggungan. Hicks, Hicks, Hicks. Arman langsung berlari memasuki mobilnya setelah berkata, pria itu menangis, ada rasa sebak dan sesak di dadanya. Sementara itu air mata Cynthia mengalir deras, tapi mulutnya tetap tertutup rapat. Hanya ia dan Tuhan yang tahu bagaimana keperihan dan rasa sakit begitu dalam yang ia rasakan saat ini. Raisa yang baru saja mendengar talak yang Arman jatuhkan tak mampu membendung rasa bahagianya. Demi tak membuat masalah semakin runyam, Raisa segera menyusul Arman memasuki mobil. Dengan tak tahu malu Raisa duduk tepat di sebelah Arman. Rina mencolek lengan Leni. Lihatlah, Seh, benar-benar gak punya otak tuh cewek. Centil amat, gak kebayang gimana nanti jika kita punya ipar kayak dia. Bisik Rina. Leni pun membenarkan dengan mengangguk. Masih mending Cynthia nggak sih? Tapi penampilan si modisan dia, cuma sikapnya itu gatel banget. Balas Leni dengan pandangan jijik. Semenatar Lastri saat ini sudah merengkuh bahu Cynthia. Sabar, Sin, kamu kuat. Ditepuknya lembut bahu Cynthia. Aku kuat, Mbak. Ini yang aku inginkan. Akhirnya aku terbebas dari hubungan yang tak pantas dipertahankan ini. Lirih Cynthia dengan pandangan masih lurus ke depan. Pulanglah. Ayah dan ibu sudah menunggu cukup lama. Cynthia menghapus jejak air matanya, lalu berbalik menatap ketiga iparnya itu. Tatapan mereka menyerat kesedihan dan rasa kasihan. Jangan menatap aku seperti itu. Jangan kasihani aku, Mbak. Kalian harus mendukung keputusan yang aku ambil. Lanjut Cynthia, senyum ia kembangkan. Setelah beberapa saat Cynthia melambaikan tangan melepas kepergian keluarga suaminya itu. Sementara Arman dan Raisa masih berada di dalam mobil yang terparkir di teras rumah. Cynthia melangkah pasti memasuki rumahnya. Ia bahkan tak melirik mobil yang diisi Arman dan Raisa itu. Lepas, Ray! Sentak Arman, pasalnya Arman ingin keluar mobil dan menemui Cynthia, tapi Raisa mencegahnya. Ingat, Mas, dia bukan lagi istrimu, dia sudah jandamu saat ini.
Aku hanya mau bicara sebentar dengannya. Enggak, aku nggak ngizinin, Mas. Sudahlah, ayo kita pulang ke kos aku dulu. Setelah itu kamu boleh ke rumah orang tuamu nanti. Raisa lalu duduk dengan nyaman. Tangan ia sedekapkan di dada. Kini seolah-olah ialah yang mengatur kehidupan Arman. Merasa mobil tak kunjung bergerak, Cynthia kembali menatap Arman yang masih di posisi sama menatap dirinya. Apa? Ayo pergi. Ngapain lama-lama di sini? Kamu mau marah? Hah? Sekarang cuma aku yang peduli sama kamu, Mas. Cynthia sudah kamu ceraikan. Dia membencimu. Orang tuamu juga tak membelamu sama Seka. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu mobil membuat Raisa tak melanjutkan ucapannya. Ngapain lagi sih? Raisa berdecak saat melihat Cynthia yang mengetuk kaca mobil. Kamu tetap di dalam, Mas. Jangan berani keluar kamu. Raisa mulai menurunkan kaca mobil seluruhnya. Biuk. Aduh, apaan sih kamu, Cynthia? Main lempar aja. Gerutu Raisa mengusap wajahnya yang terkena lemparan tas. Itu pakaian calon suamimu. Maka bawalah, aku mencampur pakaian bersih dan kotornya di satu tempat. Maaf, karena aku tak punya tas atau kresek untuk dijadikan tempat pemisahnya. Setelah mengatakan itu, Cynthia berbalik. Beberapa langkah ia kembali membalik tubuh menatap Raisa yang masih mengomel. Segeralah pergi, atau mau aku siram mobil kalian dengan bensin, lalu kusulut api. Ucap Cynthia membuat wajah Arman dan Raisa melongo tak percaya. Cepatan, Mas. Kamu mau mobil kamu terbakar tanpa sisa. Ayo buruan. Cynthia sepertinya nggak bercanda, Mas. Aku aja sampai merinding ngeliat tatapannya. Arman tak membuang waktu. Ia segera menyalakan mobil dan meninggalkan kediaman Cynthia. Meski tak percaya Cynthia bisa melakukan hal nekat, tapi itu mungkin saja karena Cynthia terlihat begitu marah dan kesal. Apalagi beberapa hari ini, Cynthia memang begitu berbeda dari Cynthia yang dulunya Arman kenal. Sementara itu, Cynthia yang sedang berdiri di jendela mulai menitikkan air mata melihat kepergian mobil hitam itu dari terasnya. 3 bulan yang lalu Cynthia begitu bahagia. Ia begitu senang. Akhirnya, keinginannya selama ini terwujud, yaitu memiliki mobil. Kenangan 3 bulan lalu menari-nari di pelupuk mata Cynthia. Pagi itu, Arman pulang dengan wajah cerah. Cynthia yang menunggu dengan cemas tentang hal apa yang keluarganya bicarakan mengingat mereka istri-istri tak diizinkan ikut. Mas, ada apa? Apa ada masalah? Tanya Cynthia mendekati Arman yang baru beberapa langkah memasuki pintu. Arman tak langsung menjawab, pria itu memilih duduk terlebih dahulu. Biar Cynthia ambil minum dulu, Mas. Gak usah, Sin. Ayo duduk dulu. Ada yang mau Mas bicarakan. Cynthia yang memang sudah merasa kepo langsung duduk di sebelah suaminya. Begini, tadi kami diminta berkumpul karena ibu mau membagi tanah peninggalan nenek. Oh, bagi warisan, Mas? Aku pikir kenapa? Aku sempat cemas tadi. Semuanya dapat bagian sama rata. Ucap Arman memandang wajah Cynthia dengan senyum hangat. Alhamdulillah kalau gitu, Mas. Arman mengangguk. Gimana menurut kamu kalau tanahnya dijual aja? Loh, kok dijual, Mas? Memang Mas mau buat apa sama uangnya? Tanah makin lama makin naik harganya itu, Mas. Iya, kamu benar. Tadi Mas sama abang yang lain sudah berbincang-bincang. Kamu berniat menjualnya dan membelikannya ke mobil, melihat peluang di kota ini. Kata Bang Arya, suami Lastri, peluang buka cataran dan rental mobil di sini cukup menjanjikan, Sin. Jadi, Mas mau coba juga. Mengingat pekerjaan Mas tak menentu, mungkin ini jalannya untuk hidup kita yang lebih baik. Mungkin ini semua jawaban atas doa-doa kamu dan juga kerja keras kamu selama ini. Mendengar ungkapan Arman, tentu saja Cynthia setuju dan ikut merasa semua itu cukup bagus. Ya sudah, Mas. Gimana baiknya Mas saja? Putis Cynthia. Arman merasa keputusannya bulat, lalu menjual tanah. Tanah itu cepat laku karena tempatnya yang strategis, begitupun dengan tanah abang-abang Arman lainnya. Mas sudah laku tanahnya? Tanya Cynthia setelah sore menjelang sang suami kembali. Alhamdulillah sudah.
Besok Mas akan langsung ke showroom sama yang lainnya. Doakan ya uang yang tadi cukup. Amin. Semoga nggak kurang ya, Mas. Iya, Mas mau bersih-bersih dulu. Pamit Arman pada Cynthia. Cynthia menatap kepergian suaminya. Ia merasa juga ingin tahu berapa jumlah uang hasil penjualan tanah itu. Tapi urung Cynthia tanyakan sebab ia tahu tak punya hak atas uang warisan sang suami. Dibelikan mobil, lalu Cynthia menaiki mobil itu tentu menjadi suatu nikmat yang patut Cynthia syukuri, pikirnya. 1 minggu berlalu. Sin, nanti orang survei mau datang. Nanti kamu bakal disuruh tanda tangan. Setelah Mas panggil baru nanti kamu keluar ya. Iya Mas, apa aku tak boleh mendengar penjelasan orang itu nanti? Tanya Cynthia. Nggak usah biar semua Mas yang urus, takutnya nanti kamu salah bicara malah nggak lolos nanti. Oh gitu, iya deh Mas. Dari dulu Cynthia memang menjadi istri penurut. Ia pun tak banyak kemauan. Rasa cinta dan sayangnya pada Arman membuat Cynthia begitu menghormati suaminya itu. Hingga tibalah hari di mana Arman pulang mengendari mobil mewah berwarna hitam. Senyum Cynthia mengembang sempurna menyambut kedatangan suaminya. Begitupun dengan Aisyah dan Fadli sang anak. Masya Allah Mas, mobilnya bagus sekali. Puji Cynthia setelah Arman mendekatinya. Iya, kamu suka kan? Tentu saja suka Mas. Orang bagus gini kok. Baru lagi. Ayah, ini mobil kita. Iya sayang, ayo kita jalan-jalan. Ajak Arman Cynthia mulia memasukkan anak-anaknya di bangku tengah. Setelah itu, Cynthia membuka pintu sebelah kemudi. Jantung Cynthia berdebar. Pertama kalinya ia akan masuk ke dalam mobil yang merupakan milik suaminya, yang tentu kini juga menjadi miliknya. Kaki Cynthia bergetar beberapa saat, rasa senang dan bahagia yang mempengaruhinya. Ditambah rasa tak percaya, tapi semua ini nyata adanya. Gimana mobil barunya Ais? Ais senang? Tanya Arman, membuat Cynthia yang sedang asik menelisik interior mobilnya menatap Aisyah sang anak. Mobilnya bagus ayah, Ais suka dan senang. Teman-teman Ais pasti bakalan heboh. Ucap gadis kecil itu riang gembira. Cynthia tak henti bersyukur. Ia juga merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang putrinya rasakan saat ini. Hari-hari berlalu, Arman semakin sibuk dengan pekerjaan barunya. Arman sering pulang larut. Malam itu, Arman pulang jam 23:10 malam. Mas, larut pulangnya? Jauh ya? Tanya Cynthia. Ya jauh banget, Dek. Malah tadi sempat tersesat. Ngandelin Google Map malah muter-muter nggak jelas. Oh, Mas mau makan? Nggak, kenyang. Mas mau langsung tidur, Dek. Capek banget. Yakin tidur? Sudah lama nggak lo, Mas? Hampir sebulan. Goda Cynthia, ia merasa sangat merindukan sosok sang suami. Semenjak adanya mobil, Arman jadi jarang bersamanya. Besok ya, Mas capek. Itulah kata penolakan Arman pertama kali. Awalnya Cynthia memaklumi, tapi hari demi hari, minggu ke minggu hingga bulan berganti Arman tetap mencari 1000 alasan, bahkan gosip pun mulai menyebar. Mengingat semua itu dada Cynthia terasa begitu nyeri. Tak ia sangka nasib rumah tangganya akan berakhir seperti saat ini. Dret, getar ponsel menyadarkan lamunan Cynthia. Wanita itu langsung meraih gawainya yang berada di dalam saku celana. My husband nama kontak yang tertera di sana. Kembali air mata Cynthia mengalir tanpa ia sadari, namun dengan cepat ia menyekanya. Cynthia mulai membuka pesan yang Arman kirimkan. Sin, bisa kita bicara berdua? Mas takkan mengurus perceraian kita ke pengadilan agama. Bab 05. Cynthia tak membalas pesan dari Arman. Wanita itu memilih memasuki kamar dan merebahkan diri di atas ranjang. Terserah apa maumu, Mas. Jika kamu tak mau mengurusnya, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Gumam Cynthia menatap kosong langit-langit kamarnya. Cynthia mulai menghitung dengan jarinya sudah berapa lama ia menikah dengan Arman. Setelah mendapatkan hasilnya, ia bergumam. Rupanya sudah 8 tahun 10 bulan. Lirihnya seorang diri.
Wanita berusia 29 tahun itu mendesah pelan. Masih terbayang bagaimana dulu ia menikah dengan Arman atas permintaan sang ayah yang berteman baik dengan orang tua Arman. Cynthia yang masih menginjak semester 5 di bangku perkuliahan dipaksa sang ayah segera menikah sebab ia yakin tak punya waktu terlalu lama karena kanker paru-paru yang dimilikinya. Mengenai biaya kuliah Pak Lukman sudah mempersiapkan semuanya hingga Cynthia wisuda nantinya. Nak, Bapak mohon menikahlah dengan Arman sekarang. Ucapan Pak Lukman terhenti karena batuknya kambuh. Cynthia tak menolak hingga akhirnya ia harus menikah meski masih berkuliah. Seminggu setelah pernikahan benar saja Pak Lukman langsung menghembuskan nafas terakhirnya. 1 tahun menikah, Cynthia langsung wisuda. Ia cepat menyelesaikan perkuliahannya. Tak lama Cynthia hamil dan melahirkan Fadli. Hidup serba kekurangan dialami Cynthia. Beberapa uang yang ayahnya tinggalkan sudah habis tak bersisa. Tanah cukup luas ditinggalkan Pak Lukman. Tapi Cynthia tak ingin menjualnya jika benar-benar tak terdesak. Uang peninggalan ayahnya Cynthia habiskan kehidupan sehari-hari juga untuk biayanya yang sakit parah selama kehamilan. Ditambah biaya melahirkan. Hal itu terjadi karena Arman tak memiliki pekerjaan tetap. Seringkali Arman hanya berdiam diri di rumah dan bermain ponsel. Bahkan Arman lebih suka menjaga anak-anak di saat Cynthia mengajar, ataupun berjualan baju keliling ditemani Nenai. Cynthia tak bisa mengendarai motor seorang diri, jadi saat kemanapun Nenai yang akan menemaninya. Sudah cukup penderitaan yang aku dan anakku alami. Aku tak ingin lagi menderita karena melantan pria yang hanya bisa menjadi parasit. Saat dia mulai jaya, dia malah melupakan orang yang berjuang demi menghidupinya. Cynthia menanamkan tekad kuat di hatinya. Ia tak ingin lagi terjatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sekali selingkuh, sampai kapanpun ia akan tetap selingkuh. Penyakit itu begitu susah dihilangkan. Lanjut Cynthia masih bermonolog seorang diri. Suara motor yang terdengar di depan rumahnya membuat Cynthia bangkit. Ia yakin itu adalah Nenai yang sudah pulang mengajak keduanya anaknya jalan-jalan. Sudah pulang, Nak? Kemana tadi mainnya sama Buk Nenai? Tanya Cynthia setelah keluar dari pintu. Muter-muter, Bu. Habis itu Buk Nenai beliin es krim juga. Ucap Aisyah girang. Fadli juga menunjukkan bungkus es krim pada Cynthia, dan Cynthia balas dengan senyuman. Ya sudah masuk sana. Kalian belum bobok siang kan? Iya, Bu. Ais bobo ya. Ayo, Bang. Aisyah menarik tangan Fadli mengajaknya memasuki rumah. Nena yang melihat kepergian keduanya mendekati Cynthia. Mbak Sin, gimana? Udah clear? Sudah, Mbak. Aku bukan istrinya Mas Arman lagi. Ya Allah, yang sabar ya Mbak Sin. Mungkin memang ini jalan yang terbaik untuk kalian. Bukan mungkin, Mbak, tapi ini benar jalan yang paling baik. Jawab Cynthia. Cynthia mendekati kursi panjang dan mendudukinya. Sini Mbak, duduk dulu. Makasih banyak sudah ngajakin anak-anak saat perdebatan terjadi. Aku takkan lupa jasa-jasa Mbak. Lanjut Cynthia menggenggam tangan Mbak Nenai yang sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Sama-sama Mbak Sin, jangan sungkan kalau kemana-mana tinggal bilang sama aku, sama seperti sebelum-sebelumnya. Sahut Nenai. Keduanya tersenyum, meski Cynthia tersenyum penuh. Tapi Nenai dapat melihat kepedihan yang sedang berusaha wanita itu tutupi. Oh ya Mbak, besok cuma temani yang antar pesanannya Buk Nova. Aman Mbak, kalau mau ditolong bungkusnya saya juga mau. Cynthia tertawa kecil. Baru juga mau ngomong, Mbak sudah bicara duluan. Jumat kan aku sekolah dulu pagi, pulangnya jam 11 kan. Nah nanti pas pulang langsung kita proses. Biar aku angsur-angsur dulu ngiris skornya ya dari pagi. Sahut Nenai. Masya Allah beneran Mbak mau? Cynthia merasa sedikit tenang, sebab ia memang akan sedikit keteteran bila semuanya dikerjakan satu waktu. Ya beneran Mbak, kapan sih saya nggak serius ngomongnya? Ya Allah makasih banyak loh Mbak. Mbak Nenai memang the best. Puji Cynthia membuat keduanya terkekeh. Di tempat lain, tepatnya di kos Teresa,
Arman sedang berdebat dengan Reisa saat ini. Rei, aku nggak yakin itu anak aku. Setiap hari kamu melayani lelaki berbeda, bisa-bisanya kamu bilang dia anakku. Teriak Arman. Dia yang dulunya begitu merasa senang dan bahagia akhirnya bisa mencicipi Reisa yang sudah ia cintai dari masa SMA kini berubah muak melihat wajah wanita itu. Kamu jangan macam-macam, Mas. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Lihat aja. Aku nggak main-main. Ancam Reisa. Reisa kini sedang menggunakan pakaian kurang bahan. Ia awalnya ingin menggoda Arman, tapi Arman yang kalut malah memarahi dan mengomelinya. Aku bisa bilang kalau kamu wanita malam Reisa, itu juga aku jadikan bukti sebagai pembelaan. Arman berujar sengit tak mau hidupnya diatur. Apalagi untuk seorang janin yang jelas-jelas ia tak tahu apa itu anaknya atau bukan. Baik, kalau memang itu yang kamu inginkan, aku akan bunuh diri dan kamu yang akan menjadi tersangka utamanya. Arman menggeleng tak percaya dengan apa yang Reisa katakan. Sakit kamu, Rei. Kamu stres. Baru tahu kamu, Mas. Kalau aku waras aku nggak akan kerja di tempat itu. Reisa tersenyum miring menatap Arman yang gelisah. Ayolah, Mas. Jangan menolak. Aku tak tahu kenapa. Sepertinya hormon kehamilan mempengaruhi aku. Reisa mulai mendekati Arman hingga lelaki itu terpojok. Tatapan sayu Reisa selalu bisa membuat siapa saja masuk dalam jebakannya. Aku tak masalah meski kamu menikahiku secara siri, Mas. Aku tetap akan menjadi istrimu meski tak resmi di mata hukum. Ucap Reisa tersengal karena bibir keduanya baru saja terlepas dari tautan. Baiklah, setelah ini kita akan ke rumah ayah untuk mengatakan semuanya. Putus Arman, melihat kegilaan Reisa, pemuda itu yakin takkan bisa lolos. Meski anaknya atau bukan Arman tak lagi berdebat, yang penting ia harus menikahi Reisa agar wanita itu tak terus mengancamnya. Ada apa, Mas? Tanya Reisa, setelah mereka hampir menyatu, Arman tiba-tiba menjauh. Maaf, Rei, aku nggak bisa. Tunggulah sampai kita menikah nanti malam. Putus Arman, kembali memakai pakaian dan membuka pintu. Segeralah keluar. Kita akan ke rumahku. Lanjutnya kemudian berlalu. Reisa bingung sekaligus heran dengan tingkah Arman barusan. Tapi senyumnya segera bangkit saat mengingat ia akan menikahi Arman sore ini. Lelaki yang kaya raya punya mobil mewah. Kaya raya menurut Reisa karena ia tahu harta peninggalan nenek Arman begitu banyak, ruko 5 petak, ditambah tanah yang luas. Tentu saja Arman akan mendapat bagian bukan? Pikirnya. Di luar kos, Arman sudah memasuki mobil, berulang kali Arman menyugar rambutnya, bayangan senyum Cynthia terus menari-nari di peluk matanya. Setiap candaan, tawa, dan kelembutan wanita itu terngiang-ngiang oleh Arman. Arman tak mengerti apa yang kini tengah terjadi padanya. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa sangat merindui Cynthia? Yang jelas-jelas bukan lagi istri saat ini. Lirihnya mengusap wajah beberapa kali. Diraihnya benda pipi di atas dashboard mobil. Kenapa nggak dibalas? Apa kamu benar-benar sudah tak ada rasa Cynthia? Gumam Arman dengan nada penyesalan. Malam menjelang, Cynthia mulai merangkak ke peraduan setelah menidurkan kedua buah hatinya. Berulang kali wanita itu berusaha memejamkan mata, tapi tak berhasil tertidur. Rasa gelisah, rasa ada yang kurang, rasa tak tenang menguar menjadi satu di dalam dadanya saat ini. Cynthia memilih kembali menundukkan diri. Dipandanginya ranjang sebelahnya yang biasanya selalu diisi Arman di sana. Aku sudah jandanya saat ini. Tak seharusnya hati ini merinduinya. Lirih Cynthia mencoba menolak rasa rindu yang datang begitu saja. Biasanya, meski Arman pulang larut, Cynthia akan tetap menunggu pria itu. Setelah suaminya ada, barulah Cynthia akan tidur dengan nyaman. Tetesan air mata Cynthia mulai mengalir, isaknya mulai terdengar sesekali. Ternyata aku tak sekuat itu, Hicks. Gumam Cynthia di tengah isak tangisnya.
Ya Allah, kuatkan hati ini. Lapangkan dada ini menerima kenyataan yang begitu pahit ini. Lirinya. Hampir 15 menit Cynthia menangis dan meratapi nasib malang yang menimpa dirinya. Merasa sudah mulai lega, Cynthia bangkit menuju kamar mandi. Rumah tua itu terasa begitu sunyi untuk Cynthia malam ini. Cynthia mulai berwudu untuk mensucikan diri. Kembali ke kamar, Cynthia menggelar sajadah, melakukan salat sunnah, agar hatinya kembali tenang. 2 rakaat selesai, Cynthia mulai mengadahkan tangan berdoa pada Sang Pencipta. Ya Allah, Engkau maha tahu segalanya. Engkaulah zat yang maha membolak-balikan hati. Hapuslah rasa cinta di hati ini untuk lelaki yang sudah haram kukayalkan itu. Buatlah hamba bisa menjalani hari-hari tanpa kehadiran dirinya. Buatlah hamba tidur dengan nyaman meski tanpa melihat wajahnya. Hiks, dengarkanlah doa hamba ya Allah. Hamba memohon, meminta, agar rasa sebab ini segera hilang dan menjauh. Berikan hamba yang lemah ini kebahagiaan bersama kedua anak hamba, tanpa kehadiran lelaki yang sudah berkhianat itu. Cynthia terus melantunkan doa-doa, hingga rasa kantuk mendera. Cynthia yang sudah lelah menangis dan mengadu pada sang Khalik tertidur di atas sajadahnya. Sementara itu, di kos Teresa orang-orang baru saja mengucap kata sah. Beberapa menit yang lalu Arman baru saja mengucap ijab kabul atas nama Reisa. Beberapa saat kemudian penghulu dan beberapa orang saksi akhirnya berpamitan setelah doa dipanjatkan. Rei, mana uangnya? Bapak butuh buat minyak motor pulang, kamu kan sudah janji. Lelaki dengan wajah cukup bengis itu mendekati Reisa yang sedang berbincang dengan Arman di depan kos, setelah mengantar para saksi. Rei, kamu janjiin uang sama bapak kamu? Tanya Arman yang mendengar. Reisa mengangguk. Kalau enggak, bapak enggak mau datang, Mas. Lanjutnya, Arman membuang nafas kasar. Ia tahu bagaimana mata duitannya ayah mertuanya itu. Bahkan ayah Reisa juga terkenal suka bermain wanita. Dan tentu saja Arman tahu semua hal itu. Uang di dompet tinggal 150.000, tadi juga habis bayar uang nikah sama bayar saksi. Arman memberikan dompetnya pada Reisa. Kalau kamu punya uang pakai aja dulu, ATM udah nggak buka, sudah lewat jam 10 ini. Jelas Arman dengan wajah kesalnya, kemudian berlalu. Pak, Reisa lagi nggak punya uang, dan ini. Reisa mengulurkan uang 150.000 dan langsung direbut lelaki itu. Saksi aja kalian bayar 200, malah saya lebih sedikit. Sika! Lelaki itu berdecak kesal. Seharusnya aku nggak bayar, Pak, karena semua ini tanggung jawab Bapak. Untung aku nggak minta uang buat pernikahan. Aku tak melakukan semua itu karena tahu Bapak juga gak akan peduli. Ini pernikahan pertamaku. Malah aku hanya menikah secara sirih. Tapi semua itu tak masalah, karena Mas Arman pasti akan bertanggung jawab, tak seperti Bapak yang meninggalkan Ibu sendirian, hingga Ibu meninggal dunia saja. Bapak tak tahu. Sengit Reisa, kemudian berlalu memasuki kosnya. Mas, kenapa Ibu atau Bapak kamu gak datang? Reisa langsung duduk di depan meja rias dan membuka hijab yang sejak tadi membuatnya kegerahan. Arman tak menjawab, lelaki itu lebih memilih bermain ponsel dan membelakangi Reisa. Mas, kamu kok nggak jawab sih? Budak apa? Sergah Reisa. Bukannya kamu sudah dengar tadi sore? Mereka semua bilang takkan datang. Harusnya kamu tak bertanya lagi. Masih untung mereka tak melarang. Ketus Arman. Arman bangkit dan meraih kunci mobil. Mau kemana kamu? Reisa langsung berdiri melihat gelagat Arman yang hendak pergi. Arman menatap Reisa. Mau keluar cari angin, sumpah di rumah terus. Mau ke kafe? Hah? Mas sadar kamu ini malam pertama kita, aku istri kamu. Jangan harap kamu bakalan bisa bebas ya. Aku pintar nggak seperti mantan istrimu itu. Malas berdebat, Arman kembali meletakkan kunci mobil di meja kecil, lalu memilih berbaring di ranjang. Enak aja. Mau seneng-seneng, sementara aku kesusahan di sini mual-mual.
Raisa masih berceloteh, membuat Arman semakin merasa kesal. Arman meraih handfree lalu memakainya, hingga ia jatuh tertidur pulas setelah terhanyut dalam alunan musik. Mas, mas, beneran budet nih orang. Gerutu Raisa, pasalnya dia baru saja meminta tolong setelah berceloteh panjang lebar. Ia meminta tolong pada Arman untuk melepas resleting gaunnya yang susah ia raih. Raisa mendekati Arman, wanita itu memutari ranjang. Berkacak pinggang Raisa menatap jengkel wajah Arman. Dasar! Aku bicara panjang lebar dari tadi, dia malah tidur enak sambil dengerin musik. Diambilnya salah satu handfree di telinga Arman lalu. Mas, bangun! Allahu Akbar! Hah, hah, hah. Nafas Arman tak beraturan, suara nyaring Raisa membuatnya terjangkit. Akibat langsung duduk, kepala Arman sedikit pusing. Sementara Raisa masih setia dengan wajah juteknya. Apa sih, Rey? Ngapain harus teriak di telingaku? Ucap Arman setelah ia bertatapan dengan Raisa. Dari tadi, Mas, aku berteriak manggil kamu. Kamu malah pakai handfree sampai-sampai nggak dengar. Tenggorokan aku sudah kering tahu kamu. Raisa berbalik dan memperlihatkan resleting gaunnya. Ini bukain. Cepetan, aku juga mau tidur dengan nyaman. Titahnya. Arman mengusap wajah berusaha menahan rasa kesal. Pemuda itu bangkit dan membantu Raisa membuka resleting gaunnya. Pagi menjelang, Cynthia sudah berkutat di dapurnya menyusun gorengan yang sudah ia buat dari jam 3 dini hari tadi. Cynthia sengaja bangun lebih awal agar bisa menggoreng lebih banyak. Supaya uang cepat terkumpul, wanita itu bertekad akan datang sendiri ke pengadilan untuk mengurus perceraiannya. Tentu hal itu butuh biaya nantinya. Alhamdulillah akhirnya siap. Cynthia tersenyum memandang kotak gorengan yang sudah ia susun dengan rapi. Pendaftaran TK AIS juga tinggal 2 bulan lagi. Semoga nanti semuanya cepat selesai, sehingga aku bisa mengurus pendaftaran AIS dengan maksimal. Gumam Cynthia. Wanita itu gegas membersihkan diri. Sebelumnya ia sudah mandi, karena panasnya kompor. Badan Cynthia kembali berkeringat, jadi cara terbaik adalah kembali membersihkan diri. Di sela menggoreng, Cynthia menyempatkan diri memasak untuk makanan kedua anaknya tinggal nantinya. Keduanya sudah besar dan sudah bisa mencari makan sendiri. Cynthia mendidik mereka dengan baik hingga mereka tumbuh dengan mandiri. 6:30 pagi Cynthia sudah siap dengan seragamnya. Membuka pintu kamar, Cynthia tersenyum hangat menatap kedua anaknya masih terlelap. Dikecupannya satu persatu wajah sang anak dan membisikkan bahwa ia akan berangkat. Keduanya tampak tak terusik dengan apa yang Cynthia lakukan. Jadilah penguat ibu selalu, nak. Cynthia memandang keduanya dengan tatapan sayu. Rasa bersalah menghantui Cynthia karena sudah membuat kedua anaknya harus berpisah dari ayah mereka. Untuk bertahan Cynthia rasa sungguh tak tahan. Rasanya tak ada gunanya bertahan dengan hubungan yang penuh dengan kepalsuan. Jika tiada cinta, tapi masih bersama demi anak, rasanya benar-benar akan hambar dan membuat Cynthia maupun Arman akan terluka satu sama lain. Satu-satunya keputusan adalah berpisah. Cynthia meyakinkan diri akan bisa membesarkan mereka, memberikan semuanya, tanpa mereka kurang satu apapun, meski itu mungkin akan sulit. Keluar dari rumah, kedua tangan Cynthia menjinjing gorengan yang sebelumnya sudah ia bungkus dengan kresek besar. Sudah mau berangkat, Mbak? Cynthia sedikit terjangkit sebab ia tak menyadari kedatangan Nenai. Oh iya Mbak Nenai, titip anak-anak ya. Ucap Cynthia dengan senyum hangat pada Nenai. Siap Mbak, ini gorengannya, double kayaknya Mbak. Nenai menelisik kedua tangan Cynthia yang terisi. Iya Mbak, yang punya kantin nyuruh nambah juga semalam, katanya gorengannya cepat habis, belum istirahat sudah habis katanya. Oh, bagus dong Mbak, semoga laris manis. Amin, saya permisi ya. Mau naruh gorengannya cepat nanti. Cynthia berlalu setelah berpamitan pada Nenai sang tetangga.
Nenai menatap kepergian Cynthia dengan tatapan prihatin. Kasian banget, padahal cantik dan rajin, pandai cari peluang usaha, malah diselingkuhi. Entah apa yang dicari lelaki zaman sekarang. Monolog Nenai tak habis pikir dengan apa yang Arman lakukan. Nenai menjadi saksi bagaimana kerasnya Cynthia berusaha mencukupi kebutuhan, sementara Arman lebih sering di rumah karena tak memiliki pekerjaan. Meski begitu Cynthia tak pernah mengeluhkan semua itu, Nenai sudah sering memulai ingin mendengar curhatan hati Cynthia tentang suaminya. Tapi Cynthia tak mengatakan apapun, hanya kebaikan Arman saja yang Cynthia ceritakan. Itu membuktikan Cynthia sangat mencintai Arman tanpa memandang hartanya. Sudah solehah, gak neko-neko masih saja diabaikan. Lagi-lagi Nenai bermonolog. Mbak Nenai, ngapain? Lagi jagain anaknya Mbak Cynthia ya? Seruan dari jalan membuat lamunan Nenai terhenti. Iya Bu, mau kemana? Tanya Nenai, sedikit meninggikan suaranya. Dua orang ibu-ibu itu mendekati Nenai. Kami mau ke warung Budiah, barang-barang di rumah pada habis. Ini aja belum masak apa-apa. Jawab wanita yang memakai kerudung kurung berwarna ungu. Duduk dulu, nanti aja masaknya. Ajak Nenai mendaratkan bokongnya di kursi panjang yang berada di teras rumah Cynthia. Ibu-ibu yang kepo dengan berita yang tersebar seolah mendapat jackpot langsung duduk mengikuti Nenai. Mbak Nenai gimana keadaan Cynthia? Mbak Widya nanya keadaan Cynthia atau keadaan rumah tangganya? Tanya Nenai to the point ia tahu Bu Widya merupakan salah satu ibu-ibu kepo urusan orang di komplek itu. Bu Widya dan temannya terkekeh. Mbak Nenai tahu aja. Ngomong-ngomong suaminya Mbak Cynthia nggak di rumah. Mereka sudah berpisah Mbak Wid. Hah? Kedua ibu-ibu itu kompak ternganga hingga Nenai berhenti berucap. Biasa aja Bu ekspresinya. Cynthia memilih keputusan yang tepat sih menurut saya. Wanita berkerudung ungu menimpali. Benar, daripada suami tukang selingkuh, mending hidup sendiri. Apalagi Mbak Cynthia juga bisa cari peluang nafkah dengan baik. Balasnya, diangguki Nenai dan Widya. Gimana sama anak-anaknya, Mbak? Ada di dalam. Ikut Cynthia. Selama ini yang berjuangkan Cynthia ya. Mana mungkin si lelaki itu bisa menghidupi anaknya. Baru aja jaya sedikit, sudah mereng. Nenai berucap dengan nada ketus. Rasa tak sukanya pada Arman membuat ia rasanya jijik membahas lelaki itu. Semoga suami-suami kita dijauhkan dari yang gitu-gitu deh. Ngeri. Ucap Widya menggerakkan tubuhnya seolah jijik. Bener, biar hidup sederhana asalkan sama-sama setia. Setuju. Sahut Nenai dan Widya kompak. Lalu ketiganya tertawa pelan. Obrolan terus berlanjut, mereka membahas tentang Arman yang begitu tak tahu diri. Tanpa mereka sadari Aisyah sedari tadi mendengar obrolan mereka, gadis kecil itu sudah mengerti apa yang mereka bicarakan, keburukan demi keburukan sang ayah terdengar jelas di telinganya. Nggak mungkin ayah kayak gitu sama ibu, mereka kan baik-baik saja. Lirih Ais menolak percaya. Gadis kecil itu kembali berlari ke kamarnya untuk menenangkan diri. Bulir bening membasahi pipinya yang mulus. Ia ingat salah satu temannya yang kini hanya hidup dengan ibunya. Apa nasibku juga akan sama seperti Iren? Gumamnya kembali meringkuk di balik selimut yang sudah mulai lusuh. Siang menjelang, Cynthia keluar dari sekolah. Kotak gorengannya sudah kosong. Tentu saja senyum Cynthia mengembang sempurna. Saat akan meninggalkan gerbang, tiba-tiba mobil hitam melewatinya. Cynthia menatap pada mobil itu. Di dalam tampak Reisa, bahkan Reisa seolah mengejeknya dari dalam mobil. Cynthia tak ingin memasukkan hal itu ke dalam hatinya. Ia sudah bulat dengan keputusan. Apapun itu ia akan anggap sebagai resiko saja. Semoga aku dan anak-anak juga bisa segera bahagia. Gumamnya mulai melangkah menuju rumah. Cynthia! Seruan seorang wanita membuat langkah Cynthia terhenti. Wanita itu berbalik.
Raisa. Lirihnya melihat Raisa sedang berjalan ke arahnya, sementara Arman juga tampak menutup pintu mobil setelah keluar. Hai Sin, kamu bawa apa? Kata Mas Arman gorengan ya? Ya, tapi tinggal kotaknya saja, gorengannya sudah habis. Ya, padahal aku pengen banget makan gorengan buatan kamu, Sin, kata Mas Arman enak. Wanita tak tahu malu itu berucap dengan tatapan penuh harap. Besok pagi ada lagi kok, aku buat setiap pagi. Cynthia tak ingin berlama-lama di sana, tapi Raisa seolah ingin menahannya lebih lama. Mas, aku pengen banget gorengannya Cynthia. Katanya habis. Raisa langsung bergelayut manja di lengan Arman. Arman terlihat sedikit kurang nyaman, tapi tak menolak. Habis semua, Sin? Tanya pria itu. Cynthia menjawab dengan anggukan. Ya sudah, kita cari di tempat gorengan aja, Rey. Pasti banyak yang jual kok. Ajak Arman. Raisa menggeleng. Gorengan adanya sore, Mas. Aku maunya sekarang. Sin, kamu mau bikinin nggak? Aku lagi ngidam. Takut bayiku nanti leran. Cynthia menatap lekat wajah Raisa. Maaf Raisa, aku tak bisa. Jadwalnya aku buat pagi hari. Permisi. Mas, bilangin dong sama Cynthia. Masa kamu biarin istri kamu ini ngidam gak keturutan? Rengek Raisa membuat Cynthia tertegun beberapa saat. Istri? Batin Cynthia bertanya. Mas, kita baru nikah sehari. Masa kamu udah gak bisa menuhin keinginan aku dan anakku? Lagi-lagi Raisa merengek. Cynthia hanya mampu tersenyum kecut. Luka di hatinya semakin parah. Baru sehari dia menjada. Kini rupanya mereka sudah menikah. Begitu cepat. Tapi biarlah, pikir Cynthia. Wanita itu kembali melangkah cepat, tak ingin terlalu lama di tempat yang membuat lukanya kembali berdarah. Cynthia mendengar langkah sedikit berlari mendekat. Tapi wanita itu tak menghentikan langkahnya. Cynthia, tunggu! Arman berseru. Cynthia memutuskan berhenti. Ia tak ingin dianggap belum move on kalau berusaha menghindar. Ya? Cynthia berbalik. Apa nggak bisa kamu buat? Jangan menyuruhku memenuhi ngidam istrimu, Mas. Apa hatimu sungguh tak bernurani? Potong Cynthia cepat sebelum Arman menyelesaikan ucapannya. Arman tampak kikuk. Raisa mendekat. Aku akan bayar satu gorenganmu 50.000 Cynthia. Ucap Raisa jumawa, seolah menunjukkan derajatnya naik setelah dinikahi Arman. Mas, nggak apa-apa kan? Uang 10 juta tadi, aku beliin gorengan 500.000 aja. Tanya Raisa menekan setiap kata-katanya agar Cynthia mendengar. Arman tak menjawab, ia tak berani menatap mata Cynthia. Selama ini ia selalu berkata tak punya uang, sehingga mau tak mau Cynthia harus bekerja keras untuk bisa membeli beras dan lauk. Buatkan 10 saja Cynthia, goreng tahunya. Aku akan bayar 500.000. Cynthia yang merasa direndahkan, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. 10 goreng tahu, 1 juta, atau tidak sama sekali? Putus Cynthia membuat Arman ternganga. Raisa pun juga sama syoknya, tapi demi harga dirinya, ia terpaksa menyetujui. Baiklah, segera buatkan. Aku akan tunggu di sini. Bayar dulu, baru aku buatkan. Arman menelisik wajah Cynthia, seolah tak percaya dengan apa yang Cynthia lakukan saat ini. Cynthia tampak begitu berbeda. Mas, jemput uangnya dong. Kaki aku pegel lama berdiri. Arman mendengkus kesal, tapi tetap menuju mobilnya. Ini, jangan terlalu asin ya Cynthia. Ujar Raisa menyodorkan 10 lembar uang pecahan 100.000. Tentu akan kusiapkan yang spesial. Cynthia tersenyum hangat pada Raisa saat tangannya mulai meraih uang itu. Kapan lagi dapat jual goreng seharga 100.000 satu buah? Pikir Cynthia tertawa di dalam hatinya. Raisa tampak berat memberikan uang itu, tapi dia sendiri yang sudah memulai. Mau tak mau dia harus menerima tantangan Cynthia.
tunggu aja di sini. Aku akan kembali dengan cepat. Cynthia berbalik dan meninggalkan Reisa juga Arman di sana. Kamu apaan sih, Rey? Masak satu gorengan kamu beli satunya 100.000. Arman mengomel, untuknya uang 1 juta tentu sangatlah berharga. Belum lagi cicilan mobil yang lebih 4 juta sebulan. Ya elah mas, pelit amat. Itu cuma buat bukti bahwa kamu hidup bahagia dengan banyak uang tanpa dia menjadi istrimu. Ucap Reisa ketus. Tak ingin berdebat, Arman tak lagi menjawab. Selang beberapa menit Nenai berhenti tepat di depan keduanya. Ya ampun mbak, jangan mepet kalilah. Sergah Reisa yang hampir terkena motor Nenai. Tentu saja Reisa tak mengenal tetangga Cynthia itu. Ini, pesanan kalian, ongkir 100.000. Ujar Nenai mengulurkan kresek gorengan yang tampak masih beruap pada Reisa. Reisa tahu pasti Nenai ibu-ibu perumahan Reisa. Reisa langsung meraih dompet Arman dan menyerahkan 2 lembar pecahan 100 Rp. Ini saya bayar 200. Sudah, sana pergi. Nenai tersenyum senang dan berlalu setelah mengucapkan terima kasih. Reisa, apaan sih kamu? Ngeluarkan uang kayak buang daun aja. Hidup itu nggak sampai besok, Rey. Selang 20 menit kamu sudah menghabiskan uang 1.200.000. Apa kamu nggak mikir susahnya dapat uang? Intonasi Arman mulai meninggi. Jangan berteriak, Mas. Hidupku memang roal seperti ini. Jangan pernah kamu hitung-hitungan sama aku. Reisa bangkit tak menghiraukan Arman yang masih mengomel. Brengska, wanita macam apa yang baru kunikahi? Dulu uang segitu cukup untuk 1 bulan sama Cynthia. Arman mulai menyesal. Hah, 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 Mas air. Air mas, cariin air. Ceracau Reisa menyambut kedatangan Arman yang baru saja membuka pintu mobil. Kamu haus? Tanya Arman. Cepetan air. Reisa berteriak dan terus mengipasi lidahnya. Arman gegas memasuki mobil untuk menuju warung yang terlihat cukup jauh. Setelah berhenti tepat di depan warung, Arman langsung gegas membeli air. Ini, minumlah. Arman memberikan air mineral kemasan sedang pada Reisa. Reisa langsung meneguk air itu hingga setengahnya. Hah? Hah? Enak apanya? Pedes banget. Gerutu Reisa melempar gorengan ke atas dashboard mobil hingga sebuah kertas yang sudah dilapisi plastik terhambur keluar. Reisa yang melihat hal itu sontak meraih kertas itu. Goreng tahu cap pelakor, isian cabai setan. Tulisan di notis itu membuat Reisa berteriak. Cynthia! Geramnya. Sementara itu, Arman hanya mampu memijat pangkal hidungnya. Kepalanya terasa berdenyut akibat semua drama yang terjadi. Di rumah Cynthia. Cynthia dan Nenai sedang tertawa terbahak-bahak saat ini. Keduanya tengah membahas bagaimana ekspresi Reisa ketika memakan tahu itu. Ide kamu gila banget, Mbak Nenai. Aku takut Reisa bakalan kenapa-kenapa. Ucap Cynthia setelah tawanya mereda. Alah, sedikit cabai setan gak masalah, Mbak. Gak mungkin kan dia bakalan habisin semuanya. Palingan 1 gigitan sudah langsung dibuang. Balas Nenai. Cynthia tadinya memberitahu Nenai bahwa ia harus membuatkan gorengan untuk Reisa. Cynthia bercerita secara singkat dan Nenai langsung punya ide cemerlang. Awalnya Cynthia menolak, tapi Nenai tetap bersikeras. Hingga Cynthia pun akhirnya setuju. Hitung-hitung membalas sakit hati, kata Nenai. Nenai begitu bersemangat menggiling cabai setan yang ia bawa langsung dari rumahnya. Untuk 10 tahu itu, Nenai menggiling 1 ons cabai. Bahkan saat menumis isian tahu itu mereka sampai bersin-bersin karena aroma menyengat dari cabai yang begitu banyak. Ngomong-ngomong, Ais masih belum bangun, Mbak? Tanya Cynthia. Sejak dari Mbak pergi sekolah, Ais belum keluar rumah. Saya intip dia masih tidur. Kalau Fadli sudah asik lalu lalang dari tadi.
Nenai memberitahu. Cynthia yang merasa sedikit heran mengapa sang putri masih belum bangun, tak biasanya Aisyah bangun telat. Cynthia lihat Ais dulu ya mbak, takutnya dia sakit. Biasanya kalau sakit baru dia tidur terus-menerus. Pamit Cynthia. Cynthia mendekati ranjang, Aisyah masih tampak meringkuk dengan selimut yang masih membalut tubuhnya. Bahkan Cynthia tak menemukan piring Aisyah, hanya piring Fadli yang terlihat di dalam wadah piring kotor. Ais. Lirih Cynthia mengambil posisi duduk di sisi ranjang, lalu mengusap lembut kepala Aisyah. Rasa hangat menjalar di tangan Cynthia. Ais, nak, kamu demam? Cynthia langsung bangkit dan menyibak selimut Aisyah. Cynthia menempelkan tangannya dari kaki hingga kepala. Ya Allah! Lirihnya kemudian berlalu menuju dapur. Mbak Nenai, Ais demam, bisa antar kami ke puskesmas? Ucap Cynthia dengan nafas memburu. Nenai yang sedang asik menggulir ponselnya langsung bangkit. Ayo mbak! Cynthia berlari ke kamarnya, sementara Nenai gegas menuju rumahnya untuk mengambil motor. Cynthia mendekatinya tubuh Aisyah, lalu menggendongnya. Ya Tuhan, Ais panas sekali tubuhmu nak. Lirih Cynthia segera menuju ke halaman, di sana Nenai dan Fadli sudah menunggu. Mengingat Fadli yang berkebutuhan khusus, tentu Cynthia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Setibanya di puskesmas, Aisyah langsung diperiksa dokter. Cynthia menunggu dengan gelisah. Buk Cynthia, bisa ikut saya? Cynthia mengangguk, lalu mengikori dokter yang beberapa saat lalu menangani anaknya. Aisyah demam tinggi, sebaiknya kita rawat inap Bu. Ditakutkan nanti dia mengalami step Bu. Jadi di sini kami bisa kontrol setiap beberapa jamnya. Apalagi Aisyah punya riwayat kan? Iya dokter, bagaimana baiknya saja. Cynthia memutuskan semuanya dengan cepat. Bayangan Aisyah yang pernah mengalami step 2 tahu lalu membuat Cynthia was-was. Saat itu Cynthia sudah pasrah. Aisyah terlihat tak berdaya dan mengalami kejang-kejang saat itu. Untunglah dokter di puskesmas cepat menangani sehingga nyawa Aisyah bisa diselamatkan. Aisyah hendak bangkit meninggalkan ruangan. Oh iya Bu Cynthia, Aisyah terus bergumam memanggil ayahnya. Kalau mungkin tolong suruhlah dia datang. Dokter itu terdengar sedikit sungkan. Cynthia tahu apa yang menyebabkan semua itu. Satu kelurahan itu memang sudah gempar dengan status viral yang Cynthia upload beberapa hari lalu. Nanti akan saya usahakan dokter, permisi. Cynthia meninggalkan ruangan sang dokter dan melihat Nenai sudah berada di kursi tunggu sebuah ruangan. Mbak, Aisyah di dalam lagi ditangani sama perawat. Belum sempat Cynthia bertanya, Nenai sudah memberitahu terlebih dahulu. Cynthia memilih duduk tepat di sebelah Nenai. Makasih sudah mau direpotkan lagi ya Mbak. Lirih Cynthia, matanya sudah mengkilat saat ini. Wajan bertubi-tubi membuat dirinya terasa lelah dan lemah. Mbak Cynthia nginap kan? Biar saya bawakan selimut dan pakaian yang dibutuhkan nanti. Atau mau kita jemput dulu, mumpung masih ada suster yang menjaga Ais. Mengenai Fadli, biar dia tidur di rumah saya dulu Mbak. Takutnya nanti Mbak malah repot. Cynthia memandang Nenai dalam. Nenai memang selalu bisa diandalkan. Suaminya yang bekerja di luar kota membuat Nenai kesepian. Dia tak ingin ikut, sebab ingin tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Tak memiliki anak, membuat Nenai sangat menyayangi kedua anak Cynthia. Hiks, sekali lagi terima kasih Mbak. Ucap Cynthia serak, karena ia sudah tak mampu membendung tangisannya. Nenai menepuk-nepuk pelan bahu Cynthia. Sudah jangan menangis, sekarang bukan saatnya Mbak bersedih. Ingat Aisyah dan Fadli butuh kamu yang kuat. Cynthia mengusap air matanya, berusaha menenangkan diri. Kamu benar Mbak Nenai, tak seharusnya aku bersedih. Aku harus kuat, karena hanya aku seorang yang mereka miliki saat ini. Ayo kita jemput barang-barang yang Mbak Cynthia butuhkan. Ajak Nenai. Cynthia mengangguk. Sebelum pergi Cynthia memberitahu perawat, dan perawat mengizinkan.
Sepanjang perjalanan Cynthia hanya menatap kosong. Beberapa kali ia pun menghembuskan nafas kasar berusaha kuat. Aku kuat, pasti kuat. Ini semua awal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Ini tak ada apa-apanya. Aku harus jadi wanita tangguh demi keduaanku. Batin Cynthia bertekad. Sesampainya di rumah Cynthia mulai mengemasi barang-barang yang diperlukan, selimut, dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan. Mbak Nenai, tolong jagain Fadli dulu ya. Maaf lagi-lagi merepotkan. Ucap Cynthia segan. Sudahlah jangan sungkan. Uang 200 tadi masih belum terpakai sama sekali. Canda Nenai membuat Cynthia ikut terkekeh pelan. Kembali Cynthia diantar Nenai menuju puskesmas. Nanti kalau direwel antar saja sama saya, Mbak. Aman, Fadli pasti anteng kok. Dia anak baik. Jawab Nenai mengusap pelan kepala belakang Fadli. Cynthia mendekati Fadli, lalu menepuk pelan bahunya, hingga Fadli menoleh padanya. Cynthia mencoba berkomunikasi. Wanita itu mempraktekkan cara tidur dengan meletakkan tangannya yang terkatup di sebelah pipinya, seperti tidur miring, lalu ditunjuknya Nenai. Fadli yang mengerti maksud sang ibu mengangguk. Kembali Cynthia berusaha komunikasi dengan putranya itu, diangkatnya jari telunjuk, lalu digoyangkan kiri dan kanan. Tanda jangan. Cynthia menunjuk Nenai, lalu menggoyangkan jari telunjuknya kembali. Meski ia tak tahu apakah Fadli mengerti, tapi Fadli kembali mengangguk. Dan mempraktekkan cara tidur yang sebelumnya dibuat Cynthia. Fadli menunjuk Nenai lalu berlakon tidur nyenyak. Artinya yang ditangkap Cynthia adalah setelah Fadli ke rumah Nenai, maka dia akan langsung tidur. Anak pintar. Cynthia mengusap kepala Fadli lalu mengacungkan jempolnya, dan dibalas Fadli tindakan yang sama. Kami pamit ya, Mbak. Kalau ada apa-apa kabari aja. Ya, hati-hati. Cynthia melambaikan tangan pada Fadli yang juga masih melambaikan tangannya menatap Cynthia hingga motor yang dikendarai Nenai tak lagi terlihat. Gegas Cynthia memasuki ruangan putrinya. Setiba di dalam ruangan Cynthia menemukan perawat yang tadi sempat ia titipkan Aisyah padanya. Makasih ya sudah menjaga Ais. Ujar Cynthia diangguki perawat itu. Saya permisi Mbak, kalau ada masalah panggil saja saya berjaga di luar. Baik. Perawat itu keluar dan Cynthia kembali menutup pintu. Didekatinya tubuh Aisyah yang masih tampak mengigil sesekali, diusapnya kepala Aisyah penuh sayang. Cepat sembuh nak, jangan sakit lama-lama nanti ibu jadi khawatir. Ais anak kuat kan? Bukannya mau sekolah 2 bulan lagi? Cynthia bermonolog seolah Aisyah kini tengah tersadar dan mendengar ucapannya. Cynthia menatap jam dinding yang menunjukkan jam 16:08. Ditatapnya Aisyah yang masih nyaman, Cynthia memutuskan untuk melakukan salat fasyar terlebih dahulu. Selang beberapa menit Cynthia menyelesaikan ibadahnya. Ia kembali mendekati ranjang sang anak. Ayah, Ais rindu ayah. Gumaman Aisyah ditangkap Cynthia dengan baik. Cynthia berlalu dan meraih ponselnya. Bagaimanapun ia harus menurunkan egonya demi kebahagiaan dan kesembuhan sang anak yang tengah membutuhkan ayahnya saat ini. 2 kali Cynthia menghubungi nomor Arman tapi tak ada jawab. Cynthia memutuskan mengirim pesan saja. Mas, Ais sakit. Dia terus menyebut namamu. Bisakah kamu datang ke puskesmas? Ais dirawat di ruang 4. Tulis Cynthia. Sementara itu, di seberang sana Reisa baru saja membuka pesan yang Cynthia kirimkan beberapa detik lalu. Bab 06. Malam menjelang, Aisyah terus menggumamkan kata ayah. Sementara Cynthia sudah beberapa kali menghubungi dan berkirim pesan pada Arman. Tadinya ponsel Arman aktif, namun sekarang sudah tidak aktif lagi. Nggak mungkin kamu nggak baca, Mas. Tega sekali kamu pada darah dagingmu sendiri. Lirih Cynthia menatap wajah pucat Aisyah. Tak kusangka aku menikah dengan lelaki sepertimu, Mas. Sungguh aku tak mengira kamu bisa mengabaikan putrimu sendiri. Cynthia terus berceloteh mengungkap kekesalan hatinya pada mantan suaminya itu.
Cynthia teringat Aisyah masih punya kakek dan neneknya. Mungkin jika bertemu mereka Aisyah akan lebih cepat membaik, pikir Cynthia. Diraihnya benda pipi di atas meja, lalu mulai mencari kontak Lastri. Nada sambung terdengar.